Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya yang berbicara dan yang mendengarkan ini selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya semampu kita masing-masing dan dengan meninggalkan larangannya tanpa kecuali. Di antara yang Allah perintahkan kepada kita antara lain adalah apa yang disebut di dalam ayat yang dibaca di permulaan khutbah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Tuhanmu Muhammad, Rabbmu, pemeliharamu telah memerintahkan, telah mewasiatkan. Bukan hanya memerintahkan dan mewasiatkan, dia juga telah mewajibkan. Jadi kata-kata qada itu bisa berarti mewajibkan, memerintahkan, berwasiat. Allah Tuhanmu telah berwasiat, wahai Muhammad, alla ta'budu illa iyyah. Wasiat Allah yang pertama, perintah Allah yang pertama yang harus kita perhatikan, kewajiban kita yang pertama dalam hidup ini yang harus kita laksanakan adalah bahwasanya janganlah kita menyembah selain kepadanya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kalian semua. Saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia, hari ini masih dalam bulan Dzulhijjah, yakni salah satu dari 4 bulan yang utama, 4 bulan haram yang menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari maupun Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Az-zaman qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Zaman atau waktu itu telah beredar seperti keadaannya di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu beliau mengatakan, as-sanatu isna asyara syahra. Satu tahun adalah 12 bulan. Lalu beliau mengatakan minha arba'ah, dari 12 bulan itu ada 4, yakni 4 bulan hurum, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia, yaitu kata Rasulullah SAW, salah satun mutawaliyat, yang 3 bulan itu bulannya berturut-turut. Kemudian berikut beliau mengatakan, yaitu yang dimaksud dengan 3 bulan berturut-turut adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian sekarang ini bulan Dzulhijjah, dan setelah itu bulan Muharram. Lalu beliau mengatakan 4 bulan yang berturut-turut tadi terdiri 4 bulan yang haram tadi terdiri dari 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian ada 1 bulan lagi yang terpisah, yang kata Nabi wa Rajab, dan bulan Rajab.
yang di waktu itu dikenal dengan wa Rajabu Mudhar, dan bulan Rajabnya orang Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terdapat di antara dua bulan Jumadil Ula dan Jumadil Akhir, dan bulan Sya'ban. Saudara, kita sedang berada di bulan yang mulia, yang menurut hadis lain, barang siapa yang beramal di 3 bulan atau 4 bulan yang mulia ini, pahalanya dilipat gandakan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Sebagaimana kalau kita beramal dalam bulan Ramadan, bisa dilipat gandakan menjadi seperti orang yang beramal selama 1000 bulan. Kalau kita tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan yang lalu, maka masih ada kesempatan untuk mendapatkan balasan pahala yang banyak dengan beramal soleh, berbuat baik di dalam bulan-bulan haram, yang diantaranya adalah bulan Dzulhijjah ini, dan kemudian nanti 1 bulan ke depan. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran di dalam bulan-bulan itu, perbanyaklah istighfar kepada Allah, perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah beramal soleh. Amal soleh yang utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, manakah amalan yang paling afdal? Atau beliau menanyakan, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Manakah amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Amalan yang paling utama adalah salat pada waktunya. Tsumma ayyun, kemudian apa lagi Rasulullah? Beliau menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Salat pada waktunya. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian summa ayyun, lalu apa lagi Rasulullah? Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah. Amalan yang ketiga yang terbaik sesudah menyembah Allah, beribadah kepada Allah, salat pada waktunya, yaitu yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua, yang ketiga bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguh berjihad, berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah. Kalau orang-orang di luar sana ada yang memperjuangkan komunisme, ada yang memperjuangkan sekularisme, ada yang memperjuangkan LGBT, ada yang memperjuangkan yang lain-lain, kita orang Islam hendaknya memperjuangkan Islam. Kalimat Allah al-Islam, kalimat Allah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah yang harus kita pegang dan kita perjuangkan dalam hidup ini. Dan kita pegang ucapan itu, kita bawa terus sampai mati. Jangan sampai kita menjadi orang yang mati dalam keadaan tidak berpegang teguh kepada Islam. Itulah wasiat yang sering diwasiatkan oleh Rasulullah SAW di permulaan khutbah. Beliau selalu membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi saudara sekalian, marilah kita semuanya, mumpung selagi kita masih berada di dalam bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang barang siapa beramal dalam bulan itu pahalanya lebih banyak daripada beramal di bulan-bulan lain. Marilah kita perbanyak sholat pada waktunya dengan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian jangan lupa, sholat kita tidak bermanfaat, tidak akan bermanfaat kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Jadi setelah bertauhid, nomor 2 amalan yang utama adalah berbuat baik kepada orang tua. Siapapun di antara Anda yang masih punya orang tua, karena khotib sudah tidak punya orang tua lagi. Dia bagi siapapun di antara antum semuanya masih punya orang tua, apalagi orang tua itu, kata Allah dalam ayat yang tadi dibaca, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah Tuhanmu telah menetapkan, telah mewajibkan, telah berwasiat bahwasanya janganlah kalian menyembah kecuali kepada Dia saja. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, apabila salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-dua orang tuamu masih hidup bersamamu, mungkin hidupnya numpang di rumahmu, itu orang tuamu harus kamu perlakukan dengan mulia. Bahkan Allah mengajarkan kepada kita, fala taqul lahuma uff, maka jangan sekali-kali kamu berkata kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata keras, mengatakan hus, mengatakan heh, begitu. Tidak boleh kepada kedua orang tua kita. Dan kemudian Allah mengatakan wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali kamu membentak
kedua orang tua kamu. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kamu kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang baik. Jadi saudara sekalian, berbuat baik kepada orang tua itu nomor 2 sesudah bertauhid, sesudah menuhankan hanya kepada Allah saja dan tidak mau bertuhan kepada selain Allah. Di samping berjuang atau berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semuanya untuk mau menjalani hidup ini dengan selalu mengingat firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quran dan menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, kalau tadi disampaikan perintah Allah yang paling utama, maka ada juga larangan Allah yang paling utama untuk ditinggalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, hal adullukum ala akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Para sahabat ketika beliau mengatakan seperti itu, mereka semua menengadahkan kepalanya. Lalu beliau berhenti sebentar. Beliau mengucapkan, "Ala, ingat-ingatlah, ketahuilah." Beliau mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar?" Qalu, mereka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah." Qala, Rasul pun bersabda, "Ala, ingat-ingatlah, al-isyraku billah." Nomor 1, berbuat syirik kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma," kemudian yang kedua, "wa uququl walidain," dan berdurhaka kepada kedua orang tua. Setelah beliau berkata dua ini, kemudian beliau bergeser, berpindah tempat, berdiam sebentar karena mungkin ada yang mengantuk. Beliau bergeser di sebagian riwayat beliau bersandar, di sebagian riwayat dikatakan beliau duduk, lalu mengatakan, "Ala, ingat-ingatlah, wa qaulu zur wa syahadatu zur." Perkataan bohong dan persaksian palsu. Wa qaulu zur wa syahadatu zur. Perkataan bohong dan persaksian palsu. Wa qaulu zur wa syahadatu zur, dan perkataan bohong dan kesaksian palsu. Hari-hari ini negara kita sedang disibukkan dengan persidangan yang tidak bermutu. Kasus yang sudah 8 tahun lalu diungkap kembali dengan tersangka baru yang sudah dipenjara, ternyata keliru orangnya. Ya, kemudian diungkap lagi, padahal semua itu sebenarnya cuma sandiwara saja. Ya, itu cuma permainan untuk mengalihkan perhatian rakyat bahwa kita punya hutang besar sekali dan negara sedang bingung bagaimana mencicil hutangnya. Lalu kita disuguhi dengan tontonan seperti itu. Dan akan ada nanti saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan. Rasulullah mengingatkan, "Ala, ingatlah, dosa yang paling besar sesudah syirik kepada Allah dan durhaka kepada Allah adalah berkata bohong, kemudian menjadi saksi palsu atau saksi yang bohong, persaksian dusta,
di pengadilan. Jadi marilah kita jauhi 3 perintah Rasulullah, 3 perintah Allah dan Rasulnya, dan juga 3 larangan Allah dan Rasulnya tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizkina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarad din wa dhul man khadalal muslimin. Allahumma anjil baladina baladin Indonesia. Allahumma anji baladana baladi Indonesia. Allahumma anji baladina Indonesia wa sairil muslimina fi sairil makan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.